Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sirus Margono nyatakan siap gusur posisi Hernando Ari. STY siapkan 50 nama untuk Piala Asia U23. Lionel Messi Vietnam tolak ajakan main lawan Timnas Indonesia. Peran penting STY dan Indra Syafri dalam seleksi Timnas U16. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kabar menarik datang dari penjaga gawang Sirus Margono yang mengungkapkan bahwa dia akan segera mendapat status WNI tanpa proses naturalisasi. Diketahui Sirus Margono lahir di Amerika Serikat dan memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Status kiper 22 tahun itu saat ini merupakan anak berkeluarga negaraan ganda terbatas. Kini berkas pengajuan status WNI yang dibuatnya sudah ada di Setnek. Namun berbeda dengan naturalisasi, Sirus Margono tak perlu melalui proses sidang di Komisi 10 DPR RI untuk menjadi WNI. Menurut Dito Aryo Tejo, Sirus Margono memang tidak perlu menjalani naturalisasi. Dia bisa mendapat status warga negara karena secara usia masih memenuhi persyaratan. Jadi prosesnya akan lebih pendek dibanding naturalisasi. Semakin dekat untuk mendapatkan status sebagai WNI, ia pun bisa segera membela Timnas Indonesia. Walau namanya tidak masuk dalam bidikan Sintayong, Sirus Margono antusias dan siap bermain untuk skuad Garuda. Di samping itu, supporter pun mengharapkan Sirus bisa berseragam Timnas untuk menggantikan Hernando Ari yang dikabarkan tengah cedera bersama Persebaya. PSSI intens melakukan komunikasi dengan presiden klub agar membujuk pelatih bersangkutan untuk mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Pendekatan ini bagian dari menyikapi adanya beberapa tim Liga 1 musim ini yang akan menahan pemainnya pergi ke Timnas Indonesia U23. Kontestan Liga 1 yang dimaksud ialah Persija Jakarta, Borneo FC Samarinda, dan PSS Sleman. Ketua BTN Sumarji berharap para pelatih dapat memahami keikutsertaan Timnas Indonesia U23 yang mengejar target positif di Piala Asia U23. Sebab PSSI menargetkan skuad Garuda Muda lolos ke babak 8 besar ajang tersebut. Sementara pelatih Sintayong berambisi membawa Timnas Indonesia U23 menembus partai semifinal. Selain itu, Piala Asia U23 ini menjadi jalan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, Timnas Vietnam akan berhadapan 2 kali dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang lawan Indonesia, pelatih Timnas Vietnam Philip Troshi buka-bukaan dengan kondisi sepak bola Golden Star Warriors. Ia mengungkap bahwa sejumlah pelatih pasti mempunyai filosofi sepak bola kolektif seperti manajer Manchester City Pep Guardiola dan manajer Manchester United Erik ten Hag. Namun menurutnya, di Vietnam hal ini tidak dipahami dengan baik. Sepak bola diyakini dapat membuat perbedaan melalui upaya individu. Ketika tim kalah, orang-orang akan mengkritik mengapa pemainnya tidak bermain bagus atau mengapa pemain lain bermain sangat buruk. Tentu saja fans dan media bukanlah anggota tim, jadi wajar jika mereka bereaksi seperti itu. Oleh karena itu, ia selalu berusaha mengarahkan tim ke arah kolektif. Baginya, kerja kolektif jauh lebih penting daripada nilai masing-masing pemain. Adanya sejumlah klub yang akan melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 menjadi pertimbangan tim kepelatihan skuad Garuda Muda. Asisten pelatih skuad Garuda Muda Nova Arianto menyatakan pihaknya dihadapkan dengan situasi dilema. Ia mengungkap bahwa saat ini ada 50 pemain yang dipersiapkan untuk Timnas U23 dan itu terlepas dari pemain yang biasa dipanggil Coach Sintayong. Dengan waktu persiapan yang singkat, ia menilai akan sulit memanggil nama-nama baru untuk bertanding. Namun ia pun akan melihat siapa saja yang akan dibawa pelatih kepala ke pemusatan latihan. Timnas Indonesia U23 akan memulai persiapan Piala Asia U23 dengan mengadakan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 31 Maret mendatang. Mereka bakal memulai kiprahnya dalam ajang 2 tahunan itu dengan menghadapi Qatar pada 15 April nanti.
Nova mengungkapkan saat ini PSSI telah menjalin komunikasi dengan seluruh klub termasuk yang berada di luar negeri. Dengan Sintayong menargetkan lolos ke semifinal, dia berharap semua pemain terbaik bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret mendatang. Dalam menatap dua laga melawan Vietnam ini, skuad Garuda akan mulai menggelar pemusatan latihan Minggu 17 Maret nanti. Saat laga tandang nanti, berdasarkan rencana Timnas Indonesia akan menggunakan private jet ke Vietnam. Ya, PSSI memberikan fasilitas apik untuk para penggawa dan tim kepelatihan demi efisiensi waktu. Di samping itu, komposisi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023 Qatar. Sebab saat tampil di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia mampu mencatatkan sejarah untuk pertama kali menembus babak 16 besar. Sehingga harapannya skuad Garuda mampu menorehkan hasil apik lagi, mengingat kini Timnas Indonesia berada di urutan keempat klasemen Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 1 poin. Timnas Vietnam belakangan ini melirik jasa pemain naturalisasi sebagai jalan untuk menambah kekuatan mereka. Ya, skuad The Golden Star memang bakal menghadapi Timnas Indonesia kurang dari sebulan lagi di kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia 2023 lalu, ada nama Philip Nguyen sebagai pemain naturalisasi Vietnam. Kini, Vietnam mengklaim memiliki calon pemain naturalisasi lain, yakni Rafaelson. Media Vietnam The Tao 24/7 menyebut Rafaelson sebagai salah satu bomber terbaik di dunia. Mereka memuji torehan 27 gol dalam 26 laga yang dibuat Rafaelson secara fenomenal. Mereka bahkan menyebut penyerang asal Brasil itu selevel dengan Kylian Mbappe hingga Erling Haaland. Namun dikabarkan bahwa Rafaelson tidak punya darah Vietnam sama sekali. Jadi ada keraguan apakah keinginan Rafaelson membela timnas Vietnam bakal berjalan mulus. Pasalnya, VFF pun disebut memprioritaskan pemain dengan darah Vietnam untuk dinaturalisasi. Timnas Indonesia U16 telah merampungkan serangkaian seleksi 3 gelombang yang diikuti total 98 pemain. Selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto akan kembali menggelar seleksi lanjutan yang kemungkinan diadakan pada akhir bulan depan. Nova memang gencar berburu pemain terbaik untuk masuk skuad Timnas Indonesia U16 yang akan berkancah di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meski sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto tetap membutuhkan petuah dari Sintayong dan Indra Syafri. Apalagi ini menjadi pengalaman pertamanya sebagai nahkoda timnas. Baginya, Sintayong dan Indra Syafri memiliki peran penting dalam proses seleksi pemain Timnas Indonesia U16 ini. Sementara itu, Nova Arianto akan menemani Sintayong memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Kabar mengejutkan datang dari penyerang Vietnam Nguyen Chong Phuong yang menolak untuk membela negaranya saat menghadapi Timnas Indonesia pada Maret ini. Pemain yang dijuluki Lionel Messi Vietnam itu ingin fokus ke klubnya Yokohama FC. Hal itu diketahui setelah Chong Phuong bertemu langsung dengan pelatih Vietnam Philip Troshi di sela-sela dirinya membela Yokohama B pada Februari lalu. Menyitat media Vietnam Soha, Chong Phuong mengaku tidak membahas soal timnas Vietnam bersama Philip Troshi. Andai pun mendapat panggilan, dia mengisyaratkan enggan bergabung karena fokus utamanya adalah menembus tim inti Yokohama FC di Liga Jepang. Chong Phuong menegaskan bahwa karirnya di klub saat ini lebih penting dibandingkan peran membela timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Kabar ini membuat Vietnam harus bersiap bermain tanpa striker andalannya itu, di mana mereka bakal menghadapi timnas Indonesia secara back-to-back pada 21 dan 26 Maret ini.